Replikasi DNA adalah perbanyakan atau penggandaan DNA. Atau, dalam pengertian lainnya, replikasi DNA diartikan sebagai produksi DNA baru dengan menyalin DNA template. Mekanisme tersebut merupakan proses di mana DNA dan gen menggandakan dirinya sendiri sebelum mengalami pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis. Proses pemisahan diawali dengan pemisahan rantai ganda DNA, lalu setiap rantai tunggal menghasilkan rantai DNA yang baru, sehingga dihasilkan dua rantai ganda DNA yang identik. Replikasi DNA pada sel prokaryotik memiliki perbedaan dengan sel eukaryotik. Dari sisi ukuran genom, sel prokaryotik seperti E. coli memiliki sekitar 5 juta pasangan basa. Sedangkan ukuran genom sel eukaryotik seperti manusia memiliki ukuran 1000 kali lebih besar dari ukuran genom sel prokaryotik. Dari sisi bentuk, DNA sel prokaryotik memiliki bentuk yang sirkular, sedangkan pada sel eukaryotik berbentuk linear. Sirkuler merujuk pada bentuk seperti lingkaran sehingga tidak memiliki ujung, sedangkan linear merujuk pada bentuk DNA yang memiliki dua buah ujung DNA. Kemudian, perbedaan selanjutnya, sel bakteri mampu melakukan proses pembelahan sel setiap 20 menit dengan kecepatan 1000 pasang basa per detik. Sedangkan pada sel manusia, pembelahan sel terjadi setiap 8 jam dengan kecepatan 50 pasang basa per detik. Berdasarkan hal tersebut, proses replikasi pada DNA sirkuler akan berbeda dengan replikasi DNA linear. Pada mekanisme replikasi DNA, proses replikasi diawali pada satu titik yang disebut origin of replication. Origin of replication merupakan tahapan inisiasi pada replikasi DNA. Sel prokaryotik memiliki satu titik origin of replication dan bergerak kedua arah yang berbeda. Satu titik cukup bagi ukuran genom yang kecil. Lalu, bagaimana proses replikasi pada genom yang berukuran besar? Cara mengatasi masalah replikasi pada genom yang berukuran besar yaitu dengan banyaknya titik origin of replication pada sel eukaryotik. Dengan banyaknya titik origin of replication, maka proses replikasi akan berjalan dengan cepat dan masuk akal untuk diselesaikan. Sebelum mekanisme replikasi DNA terjadi, maka DNA harus dibongkar terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa DNA di dalam kromosom terbungkus dengan sangat rapat. Kromosom terdiri dari kromatin, yaitu sekumpulan bola yang merupakan bentuk ikatan antara protein histon dengan DNA yang melilitnya. Dengan struktur yang sangat kompleks, DNA harus dibongkar terlebih dahulu sebelum direplikasi. Tahapan pertama yang terjadi pada peristiwa replikasi adalah bekerjanya enzim helikase untuk memindai DNA dan menentukan titik origin of replication. Enzim helikase akan mulai membuka resleting DNA untai ganda dengan memotong ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Pemutusan rantai hidrogen antar basa nitrogen menyebabkan DNA menjadi untai tunggal. Untuk mencegah kembalinya DNA untai ganda, maka terdapat single strand dinding protein yang akan menstabilkan DNA untai tunggal selama proses replikasi terjadi. Selama pembukaan rantai ganda DNA, terjadi tegangan yang sangat tinggi pada DNA akibat pemutaran DNA dari struktur ganda ke struktur tunggal. Untuk mengatasi hal tersebut, sel membutuhkan enzim topoisomerase untuk menstabilkan tegangan tersebut. Enzim topoisomerase mampu memotong DNA dan menyambungkan kembali untuk mengurangi tegangan pada DNA. Enzim primase akan membentuk RNA primer yang merupakan urutan RNA pendek untuk menginisiasi terjadinya elongasi. Selanjutnya, enzim yang akan membuat salinan DNA akan mulai bekerja membuat salinan yang dimulai dari RNA primer yang telah dibentuk sebelumnya. Enzim yang membuat salinan DNA disebut enzim DNA polimerase 3. RNA primer disintesis pada ujung 3 DNA template. DNA polimerase 3 kemudian mengikuti dan mengisi untaian tersebut. DNA polimerase 3 hanya dapat bekerja dari ujung 3 ke ujung 5.
Dengan mensintesis DNA mulai ujung 5 ke ujung 3, unta yang menjalankan DNA polimerase 3 secara langsung dari ujung 3 ke 5 disebut dengan untai leading start. Karena arahnya sudah sesuai, maka DNA polimerase 3 dapat dengan mudah untuk mensintesis DNA pada untai ini. Pada rantai DNA sebaliknya, DNA polimerase 3 tidak dapat bekerja secara langsung karena arah pembukaan DNA oleh enzim helikase tidak sesuai dengan arah kerja enzim DNA polimerase 3. Untai tersebut disebut dengan untai lagging strand. Oleh karena itu, enzim pripase mensintesis RNA primer sesuai dengan pembukaan rantai ganda DNA oleh enzim helikase. Pada setiap RNA primer yang disintesis, DNA polimerase 3 akan mensintesis DNA yang baru. Oleh karena banyaknya RNA primer yang disintesis, maka akan terbentuk fragmen-fragmen DNA baru yang disebut dengan fragmen Okazaki. Fragmen-fragmen tersebut kemudian disatukan menggunakan enzim DNA ligase. Setelah sebelumnya RNA primer diganti dengan DNA oleh enzim DNA polimerase 1. Demikian seterusnya hingga seluruh DNA selesai direplikasi.